di mana di jajaran Polda Jawa Tengah dalam periode sampai bulan Mei ada terjadi 21 kasus pembunuhan yang hampir 90% berhasil kita ungkap, dan rata-rata yang terbanyak adalah ada 4 kasus menonjol terkait dengan mutilasi. Oleh karena itu sebelum kita lakukan rilis, saya himbau kepada masyarakat hindari terkait dengan konflik-konflik intern yang menjadi modus operandi mutilasi di wilayah kita. Rekan-rekan wartawan, hari ini telah kita lakukan ungkap kasus terkait dengan mutilasi, di mana pada hari Minggu tanggal 21 Mei pada satu hari ditemukan beberapa potongan tubuh di wilayah Sukoharjo, yaitu tangan kiri, kemudian kaki kiri, kemudian badan tanpa kepala, kemudian yang terakhir ditemukan kepala. Kemudian pada hari Senin kita temukan di wilayah Solo, yaitu Serengan, potongan kaki kanan, paha kiri, yang semuanya adalah terpisah dari bagian-bagian tubuh. Berdasarkan scientific crime investigasi, kita perintahkan Kabidokes dengan Kalapfor untuk melakukan olah TKP. Jadi dengan DVI yang kita punyai, Kabidokes telah melakukan otopsi. Dari hasil otopsi, rangkaian tubuh itu didapatkan hasil secara scientific crime investigasi bahwa dimungkinkan meninggalnya korban adalah 2 hari setelah ditemukan mayat, kemungkinan adalah hari Jumat. Kemudian daktileskopik kita Inavis telah melakukan olah TKP dengan sidik jari, lapor, pemeriksaan darah di TKP, mengerucut bahwa korban atas nama Rohadi umur 50 tahun. Jadi kalau kasus mutilasi itu kan korbane sopo, sing mateni sopo, terus dengan apa dia dilakukan. Dari sini untuk menguatkan adanya bahwa benar korban atas nama Rohadi umur 70 tahun, kita lakukan tes DNA, yaitu kepada orang tua korban, di mana hasilnya benar dan match secara 70% yang bersangkutan adalah korban atas nama Rohadi. Kita lakukan dari olah TKP, kita lakukan pemeriksaan saksi sebanyak 21 orang saksi. Di situ mengarah kepada salah satu tersangka, yaitu atas nama Suyono alias Yono. Pekerjaannya buruh, tempat tinggalnya adalah di wilayah Lawean. Artinya dari perjalanan penemuan mayat sampai kita temukan bukti permulaan yang cukup terhadap tersangka adalah 7 hari bisa kita lakukan ungkap kasus ini. Dari pendalaman motif yang bersangkutan, dari pemeriksaan saksi, kemudian ditemunya alat bukti bahwa motif pelaku satu adalah dia sakit hati. Yang kedua merasa kesal, kemudian melakukanlah tindakan pembunuhan dengan cara dipukul pakai besi, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Sehingga kita amankan barang bukti, diantaranya motif yang lain adalah menguasai harta korban, yaitu kendaraan bermotor. Sehingga kita amankan barang bukti 1 potongan besi, yang kedua 1 unit motor, yang ketiga 1 bilah pisau, kaos, celana yang dipakai, bahkan helm yang dipakai. Ini adalah suatu rangkaian yang bisa kita wujudkan dalam suatu berkas perkara bahwa benar pelaku yang mengatakan itu. Upaya penyidik saat itu, pelaku itu kita amankan di daerah kuburan Taman Haji. Jadi pelakunya ini ditangkap di kuburan itu. Kapolres pimpin langsung karena ini adalah kasus menonjol. Kemudian dari motif ini semua sudah kita lakukan. Yang jelas bahwa pelaku seorang diri
Jadi sendiri, tidak ada pelaku yang lain dan tidak ada yang membantu. Artinya habis ini kita lakukan kronologis terkait dengan nanti kita lanjutkan rilis yang berikutnya terkait untuk memperkuat berkas perkara, baik itu olah TKP maupun rekonstruksi. Itu yang mungkin saya sampaikan kepada rekan wartawan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Pakai mic. Terima kasih, saya Nanik dari Kompas TV. Sakit hatinya itu seperti apa? Jadi itu kan pemeriksaan dari kita ya, yang satu pengakuan yang bersangkutan nyilih motor ini sakit hati, yang kedua juga ada motif asmara itu. Motif asmara itu korban itu sendiri, punya cewek. Ya, ceweknya dia mau dilamar nggak mau, 2 kali sakit hati itu yang bikin mereka gelap mata. Oke, cukup. Cewek yang mana nggak usah saya sampaikan, ini kan masih dalam rangka penyelidikan. Oke, yang pakai topi. Selamat siang, Komandan. Terima kasih. Wijayadi dari Media Indonesia. Mohon maaf, ingin koreksi tentang nama yang benar, Rohadi atau Romadi itu satu. Kedua, tentang motifnya, bahwa punya latar belakang dendam sedemikian rupa. Sementara kasus itu kemungkinan berkaitan dengan kredit sepeda motor ya, atas nama tersangka. Sementara yang memiliki korban kemungkinan dalam proses angsuran, tersangka ikut nimbrung memberikan angsuran atau dipinjami oleh korban begitu, sehingga memunculkan motif dendam yang luar biasa untuk memiliki atau menguasai sepeda motor setelah lunas. Terima kasih. Cukup. Benar, yang benar adalah Rohmadi. Jadi Rohmadi umur 50 tahun. Polisi itu kalau nyidik tidak ada ilmu kemungkinan. Jadi kita berdasarkan fakta dan alat bukti. Jadi tidak ada kaitannya kredit motor, karena pemeriksaan kita motornya wis lunas kok, gimana kredit. Hanya motif itu, sementara pengakuan yang bersangkutan. Oke, cukup nggih? Oke, satunya. Ini Jenderal, saya Agung dari Radio El Sinta. Terkait unsur kesengajaan, mengingatkan itu di satu lokasi, apakah itu karena spontan berbicara nggak enak, kemudian melakukan aksi kekerasan dan hingga menyebabkan kematian, atau memang direncanakan sehingga korban hadir di dalam lokasi tersebut? Mungkin itu aja, Jenderal. Terima kasih. Jadi kalau dia sudah menyiapkan alat, kemudian menggunakan alat itu sudah merupakan suatu 340. Jadi sudah 365, jadi pasalnya saya sampaikan ya, 340 itu terkait dengan perencanaan, 338, 339, dan atau 365 ayat 3. Jadi sudah masuk ke ranah perencanaan itu penggunaannya. Oke, cukup oke? Ya. Yang lain? Sin Pak, Pak, MNC Pak. Di pengungkapan kasus ini, pembunuhan ini termasuk di 20 yang lain gitu ya Pak. Polisi kan makin canggih, crime scientific investigation gitu ya. Mungkin itu bisa dijelaskan Pak, maksudnya. Jadi kita menggunakan terkait dengan metode ilmiah dengan melibatkan ahli. Contoh, Inavis kita bisa mengidentifikasi mayat dari sidik jari. Kemudian lapor kita gunakan darah sebagai pembuktian awal terhadap korban. Kemudian DVI Dokpol kita menggunakan matinya mayat berdasarkan otopsi, kapan meninggalnya, penyebab matinya korban dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu metode ilmiah berdasarkan scientific investigasi yang kita punyai. Sehingga dari keterangan ahli yang kita punyai, kita sambungkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya dan persesuaian saksi yang menyaksikan. Contoh misalkan, dari pengungkapan kasus itu one gate-nya, pintunya adalah keterangan anak. Jadi anak pelaku saat itu yang mengetahui bapaknya bawa motor, baru kita buka ke belakang kapan matinya, match
berarti benar dia pelakunya. Itulah gunanya crime investigasi yang kita lakukan. Oke, cukup? Lah nanti secara taktis nggak usah tak jelas, mbok tiru lagi. Ayo lanjut. Cukup? Oke, ayo masih ngacung. Dan izin, Tino dari MNC News ya. Tino dari MNC News. Dan terkait dengan tadi kan panjenengan menyebutkan ada 21 kasus pembunuhan sampai bulan Mei. Untuk motif dari sejumlah itu yang paling dominan motifnya apa, dan apakah mungkin dendam atau mungkin terkait dengan hal yang lain? Itu saja. Dan ya, motifnya yang banyak rata-rata ya dendam, kepepet. Makanya saya sampaikan, saya himbau masyarakat untuk tidak henti-hentinya untuk melakukan komunikasi yang aktif kepada yang punya masalah. Artinya dendam ini kan jadikan modus operandi dengan cara menghilangkan jejak, dengan memotong kemudian mutilasi. Itu kan harapannya tidak ketahuan, tetapi dengan metode yang kita punya kita bisa lakukan. Oke, cukup nggih Pak Sadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Bapak 1, 2, 3. Izin 1, 2, 3. Ini kursi ada berkas darah. Balik. Nah, itu ada balik lagi, Mas. Balik lagi. Dan dia makan itu, dari dia itu dikasih sedikit apa istilahnya sepotong. Ngerti. Kok kamu punya pikiran untuk kamu potong itu untuk apa? Kok bisa kamu potong-potong gitu loh? Sebenarnya saya tidak punya pemikiran memotong. Waktu itu setelah saya bunuh, saya pukul di bagian belakang kepala. Sampai 3 kali dia sudah meninggal, dan saya membawa keluar itu sulit karena berat. Karena sulit terus kamu potong-potong? Ya. Perasaannya jenengan apa saat motong dase, sikile, tangannya, perasaanmu apa? Perasaan saya takut dan gemetar waktu itu mau motong. Motong? Ya. Gemetar? Gemetar saya. Kok engek-engek gitu? Iya. Saya takut waktu itu. Takutnya kenapa? Ya gemetar, saya tidak pernah melakukan kayak ginian. Loh, tapi kok terus kamu potong? Ya karena saya takut ketahuan, saya potong karena biar saya nggak ketahuan. Iya, saya buang. Terus setelah kamu potong, kamu kumpulin lagi, kamu buang. Ya, saya cek. Buangnya di satu tempat atau beberapa tempat?
Itu ada 3 tempat. 3 tempat. Biar apa itu? Biar apa? Biar apa? Hilangkan jejak. Menghilangkan jejak. Ya. Bahasa polisi ya, menghilangkan Ya. jejak. Ya. Tapi kamu berani motong itu? Sebenarnya saya tidak. Saya sebenarnya cuma ingin membunuh tok. Tidak akan melakukan motong. Karena saya tidak bisa membawa mayat itu. Kantongnya itu kan cuma 1 meter. Lebarnya warna hitam. Enggak kemungkinan kantong 1 meter saya bisa membawa mayat itu. Ya. Terus saya waktu habis kejadian jam 1:10 menit saya pukul, dia meninggal. Saya diamkan selama 1 jam, saya bingung waktu itu. Bingung. Saya gelisah, maksudnya jalan ke sana ke sini di dalam rumah itu. Ada yang menyaksikan waktu itu? Tidak ada. Tidak ada. Cuma saya sendiri dengan. Waktu kamu motong, berapa jam kamu bisa motong sekian banyak itu? Waktu itu saya keluar, saya cari plastik kantong lagi. Setelah saya dapat dari tong sampah itu, saya ambil. Sampahnya saya buang dan saya bawa pulang. Itu saya masih berpikir lagi gimana caranya saya membawa ini. Terus saya punya pikiran kalau tetangga saya penjual sate kambing dan saya meminjam pisau itu sepanjang 30 cm buat tajam. Itu tak buat motong itu. Jadi kamu motong itu biar untuk jejaknya hilang? Tidak, supaya saya bisa mengangkat, membawa. Itu. Terus kok kamu buang di beberapa tempat biar apa? Ya. Kan dase beda, kakine beda, tangane beda. Kamu buang di beberapa tempat biar apa itu? Ya biar tidak ketahuan gitu. Saya taruh di sini. Diecer, Ya. ngecer. Tapi satu aliran, satu aliran. air. Ya. Kowe kapok ora? Wah, saya kapok dan menyesal seumur hidup saya. Saya menyesal dan saya minta maaf kepada bapak-bapak maupun dari Kapolri dan sebagainya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya minta maaf dengan keluarga korban yang telah saya bunuh. Saya menyesal sekali. Saya menyesal sekali. Ya, nyesal wis saiki, wingi ra nyesal. Saya Cukup, minta nggih, maaf. matur suwun. Nggih, matur suwun. Demikian acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Tengah beserta rombongan, juga rekan-rekan media baik cetak maupun online atas pelaksanaan rilis pada siang hari ini. Dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang.